Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW sore ini Jumat 14 Oktober 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena suri teladan beliaulah kita dapat hidup di zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum ke acara selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Muhammad Attar Al-Ghazi. Acara ketiga, sambutan Bapak Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu Haji Ansar Mahdi SAG MA. Acara keempat, sambutan Bapak Kepala TPQ Syuhada 45 Detrandes Muhammad Syahrul Lider. Acara kelima, ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Muda Maulana Kadapi SPDI. Acara keenam, pembacaan doa oleh teman kita Liana Zahira Waris. Acara ketujuh, penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz hak basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Attar Al-Ghazi. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Al-Musa dan Naruh Maike natin dulu itu naik Jenny A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu terekam di atas wa ma zalahum imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ada dalam. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat memberikan syafaat yang terbaik untuk kita semua. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu Haji Muhammad Ansar Mahdi SAG MA. Kepadanya disilahkan dengan hormat.
Kasih dah, kasih. Jadi sebenarnya kalau dari urutan Ya. harusnya saya dulu. Ya. Ya nanti yang kedua baru Pak Kawa. Jadi oleh karena itu saya yang berdiri dulu. Mau apa? Iya. Nggak apa-apa kan namanya anak-anak baru belajar kita malu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kecamatan Ujung Bulu beserta jajaran yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Maulana Kadafi selaku pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman pendidik pengajar di TPQ atau TPA Syuhada 45 Kelurahan Ceile, yang kami hormati orang tua kami, anak-anakku sekalian yang penuh harapan dari kami, semoga bergabungnya anak-anak sekalian di TPQ Syuhada 45 ini mampu memberikan dorongan bagi kami untuk senantiasa meningkatkan metode atau senantiasa menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan atau lebih mengembangkan TPQ Syuhada 45 ke depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pelaksanaan peringatan Maulid ini barangkali yang kedua kali dilaksanakan oleh TPQ. Tahun lalu kebetulan saya tidak sempat hadir, tahun ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menghadiri. Saya yakin dan percaya bahwa keinginan yang kuat dari guru-guru maupun kebersamaan dari anak-anak sekalian, santriwati yang turut berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini, itu tentu tidak lain dukungan dari para orang tua santri, saudara-saudara sekalian yang tentu tidak ingin melihat TPQ ini mandek, tentu tidak ingin TPQ ini tidak punya kegiatan apa-apa. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kecamatan Ujung Bulu bahwa TPQ ini sebetulnya merupakan lanjutan yang pernah dirintis oleh Ustadz Muhammad Jabal Arafah, tetapi beberapa tahun stagnan atau berhenti karena beliau dengan segala macam kesibukan sehingga kegiatan TPQ ini itu berhenti secara total, dan alhamdulillah kembali dibangkitkan oleh Ustadz Andi Nirwana dengan teman-teman, sehingga ya beginilah hasilnya. Kegiatan-kegiatan kami ini selalu diupload di YouTube, sehingga informasi ini sudah menasional kayaknya. Karena kalau media YouTube itu bukan cuma dalam negeri, tapi bahkan mungkin sudah luar negeri mengikuti kegiatan santri kita di TPQ ini. TPQ Syuhada 45 ini berdiri memiliki gedung seperti ini itu karena kemurahan hati dari orang tua kita almarhum Haji Saidum, yang alhamdulillah di tengah-tengah kita ada salah seorang ahli warisnya. Beliaulah yang mewakafkan tanahnya dengan niat memang untuk tempat pendidikan agama Islam. Jadi luas lokasi yang diwakafkan ini itu sama persis dengan luas lokasi yang diwakafkan untuk masjid. Jadi satu orang pewakaf itu mewakafkan dua kapling, satu untuk masjid dan satu untuk TPQ. Ya, kalau untuk TPQ sendiri operasionalnya itu dilandasi dengan landasan hukum pendirian akta notaris. Jadi antara masjid dengan TPQ itu secara administrasi tidak memiliki hubungan.
tetapi secara emosional kami dengan pengurus masjid maupun yayasan itu sebenarnya satu. Ya, oleh karena itu kami banyak berterima kasih juga kepada pengurus masjid maupun pengurus yayasan yang banyak mensupport kegiatan-kegiatan dari TPQ Syuhada 45. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan jika sekiranya dalam pelaksanaan ini khususnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mengganjal di hati, kami mohon dimaafkan, karena yakin dan percaya bahwa yang pelaksanaannya ini adalah anak-anak santri kita yang baru belajar. Tentu dengan kesalahan-kesalahan yang ada hari ini itu akan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pakai uang. Baru pakai uang. Sambutan Bapak Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu Haji Muhammad Ansar Mahdi SAG MA. Kepadanya disilahkan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Maulana Qaddafi, SPD yang saya hormati, pengurus yayasan ataupun pembina dari TPA Syuhada 45, para orang tua santri, para anak-anakku santri-santriwati TPA Syuhada 45. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan Allah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Maulid ini adalah salah satu daripada syiar agama Islam. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad itu tidak ada agama lain yang melaksanakan. Pasti kalau ada dikenal, ada didengar, ada peringatan Maulid Nabi, pasti umat Islam itu. Tidak ada agama lain. Kalau hari ulang tahun banyak sih, hari ulang tahun dan lain-lainnya. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi Muhammad pasti umat Islam, yaitu menjadi syiar. Artinya ketika didengar ada kegiatan Maulid, pasti umat Islam yang melaksanakan. Hanya saja tentu ada kelompok-kelompok lain yang tidak melaksanakan, dan itu tidak tentu kita tidak paksakan, karena tujuan kita untuk melaksanakan peringatan Maulid untuk menyegarkan kembali, mengenang kembali mulai dari lahirnya Rasulullah SAW, kemudian ketika dia menyiarkan Islam dan sampai meninggalnya. Itu akan dicerita, akan dibahas, karena Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan dari semua tindak tanduk manusia, khususnya umat beragama Islam, tentu harus diketahui. Makanya tujuan peringati Maulid Nabi dan sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya, agar kita mengetahui dan mencontohnya sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah kami dari KUA Kecamatan Ujung Bulu mengucapkan terima kasih kepada para pembina, para pengelola TPA Syuhada 45 Caile yang berinisiasi untuk melaksanakan peringatan Maulid ini bersama kerjasama dengan para orang tua santri. Dan tentunya dukungan para orang tua santri sangat diharapkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga anak-anak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan berkat bantuan para orang tua santri. Dan hal yang seperti ini juga pernah saya terjun langsung. Saya ketika mulai kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 91, kemudian tinggal di asrama,
kemudian menjadi guru TPA. Jadi saya mahasiswa baru juga sebagai guru TPA. 2 tahun berikutnya saya kepala unit sampai selesai saya kepala Kasma. unit. Kemudian pergi di Mekah, pulang dari Mekah mendirikan juga TPA di rumah dan saya kepala unitnya. Saya kepala unitnya mulai tahun 2000 sampai 2008. Sekarang masih ada TPA Khatib. Santri-santri saya dulu sering tampil di rumah jabatan bupati ketika Pak Bupati waktu itu Pandi Katabai Pak Bokori. Dan dengan TPA saya yang berkembang dan sering tampil di rumah jabatan bupati, kenapa sering tampil? Karena anak-anak siap untuk tampil. Ketika ada kegiatannya kita diundang dan kita siap. Artinya di setiap 1 minggu itu ada waktu latihan anak-anak. Jadi tetap pergi mengaji, tetapi setengah mengaji, setengahnya latihan. Ada salam badar, ada menyanyi, ada dan lain-lainnya. Sehingga ketika ada acara, sebentar malam acara, diundang hari ini, latihan 1 kali bisa tampil. Kenapa? Karena sudah terlatih. Dan itu bukan nanti ada pertandingan baru latihan. Setiap saat mereka latihan. Dengan lagu-lagu nasyid, dan banyak lagu-lagunya, banyak gerakan-gerakannya, dan mereka terlatih. Kita waktu itu masih pakai radio, belum ada. Sekarang kan sudah banyak. Begitu juga hafalan-hafalannya. Ketika ada perlombaan, kita untuk semua pergi bertanding. Dan sering di TPA Latif sana puluhan piala-piala seperti ini karena santri-santri kita sering diikutkan lomba, bahkan dalam lomba olahraga, futsal dan lain-lainnya, bulu tangkis, bola. Kemudian di setiap bulannya santri-santri dilaksanakan pada bulan alam. Biasa dibawa pergi jalan-jalan ke pantai, biasa di Ela-Ela, biasa biasa di Bintarore dan lain-lainnya. Bersama dengan orang tuanya, jadi orang tuanya bawa makanan untuk anak-anaknya. Dan di sana dilaksanakan, di sana mengaji, di sana cerita dan lain-lainnya. Itulah variasi anak-anak. Sampai ketika itu rumah saya seperti ini, rumah panggung, di atas 40 santri, masih bisa kita salat asar. Ketika sudah lebih 40 santri tidak muat lagi, akhirnya karena rumah panggung yang dibawa lagi kita buat, dan sampai santri sebanyak 150 orang. Biasa juga santri disuruh pergi jalan kan saya ada di Beten 1, belakang Beten 1 ada sawah, disuruh jalan di tengah sawah dengan pakaian santri. Mereka bernyanyi berkelompok-kelompok, melihat orang-orang pergi menanam atau melihat orang-orang pergi memanen, supaya anak-anak tahu bahwa seperti ini susahnya mendapatkan beras, ditanam sudah dipanen dan lain-lainnya, sambil di sana diberikan pengarahan-pengarahan. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada namanya tadabbur alam, mereka belajar di luar. Jadi ada variasinya. Tentu ini dukungan dari orang tua yang punya kendaraan, tolong dibawa, ikutkan santri kumpul di sana. Mereka masing-masing membawa makanan untuk anak-anaknya. Jadi bukan dibawa setiap saat para pembina yang menyiapkan makanan, tidak, masing-masing orang tua membawa. Samping anak-anaknya rekreasi juga bersama bapak ibunya, bersama anak-anaknya. Saya kira variasi kegiatan seperti itu tidak mengapa sewaktu-waktu kita laksanakan dengan dukungan dan izin orang tua. Jangan juga pembina melaksanakan tanpa izin orang tua. Jadi bersama dengan orang tua kita berangkat sama-sama dan lain-lainnya di waktu yang sudah ditentukan. Jangan tentu setiap hari Minggu, capek juga ingat orang ada. Jadi mungkin sekali sebulan, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan dan lain-lainnya. Biasa kalau sudah 2 bulan, 3 bulan tidak pernah dilaksanakan, biasa anak-anak yang meminta kapan lagi kita mau jalan-jalan Bapak. Di sana kita lomba main bola dengan teman-teman di pinggir pantai dan lainnya. Itu variasi pembinaan. Dan pengalaman-pengalaman itu saya pernah menjadi 2 periode menjadi direktur LPPTK pada masa Pak Batabai. Santri-santri yang diwisuda pada 2 periode itu saya semua yang tanda tangan ijazahnya ketika itu. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan sebagai motivasi kepada para pembina, anak-anakku sekalian dan para orang tua, bahwa ini adalah anak-anak kita
yang nanti akan menjadi orang tua pada masa lalu, masa yang akan datang. Dan tentunya ketika anak-anak kita ini sudah bagus bacaan mengajinya, akhlaknya, ibadahnya, tentu mereka akan siap menjadi pengganti kita sebagai orang tua ke depan untuk mendidik anak-anak generasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya saya sebagai Kepala KUA sangat mengapresiasi dan memberikan dorongan, motivasi serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pembina, para orang tua dan anak-anakku sekalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti, yaitu hikmat Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah modernisasi oleh Kiai Muda Maulana Kadafi SPDI. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu beserta dengan penyuluh agama Islam yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Unit TPA ya, Syuhada 45. Yang saya hormati para azatis, azatisa pembina dari TPA Syuhada 45. Yang saya hormati orang tua, santri, santriwati yang hadir, juga anak-anakku yang saya banggakan, santri dan santriwati ya, yang cantik-cantik, yang pintar-pintar ya, yang hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Nah, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini di bulan yang sangat momentum ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk sama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi menjadi panutan kita, menjadi idola kita semua. Ya, anak-anakku, tidak ada idola lain naknya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat-hebatnya idola kita, tidak ada idola yang paling hebat kecuali Rasulullah. Kalau kita mengidolakan Superman karena bisa terbang, Nabi Muhammad SAW jauh lebih hebat dan juga bisa terbang. Dan Nabi pernah terbang dari bumi menembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Coba, Superman bisa terbang tapi tidak bisa terbang ke langit. Dan itu pun hanya di film. Setelah dimatikan televisinya, mati kami Superman. Toh? Nah, jadi Superman itu tidak ada, hanya ada di televisi. Yeah. Yang kedua, kalau kita menjagokan Hulk yang besar badannya warna hijau, yang bisa memecah batu menjadi dua, batu besar dipecahkan jadi dua, Rasulullah lebih hebat lagi. Rasulullah bukan saja batu yang dipecahkan, tetapi bulan pernah dibelah dua. Coba, Rasulullah pernah membelah dua bulan. Anak-anakku, itulah kenapa bulan itu kalau dilihat di gambar yang ada, itu ada garis tengah seperti yang pernah seperti ada sesuatu yang terpotong. Itu karena Rasulullah dulu pernah memotong itu bulan menjadi dua. Coba, kalau kita jagokan Hulk di film-film bahwa dia bisa membelah dua batu, Rasulullah lebih hebat lagi. Ya. Kalau kita mengidolakan, ya sini, ya masuk. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita mengidolakan yang namanya avatar, avatar bisa mengendalikan air. Betul tidak? Di film kartun kita lihat avatar bisa mengendalikan air. Bisa. Itu film kartun.
Itu film kartun. Rasulullah lebih hebat lagi. Di sela-sela tangannya Nabi itu bisa keluar air jernih yang bisa diminum. Kehebatannya Rasulullah. Jadi selama ini kita mengidolakan para pahlawan superhero yang ada di televisi, sebenarnya itu mereka tidak ada, itu hanyalah hasil imajinasi orang-orang non-muslim sehingga membuat kita ini tidak mengidolakan Nabi. Ya, padahal Nabi kita yang Rasul yang Allah utus di muka bumi ini jauh lebih hebat dan jauh lebih hebat daripada pahlawan superhero yang ada. Oke. Jadi mulai hari ini kita katakan dalam diri kita bahwa di hati saya, dalam hidup saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola kami. Bisa? Iya. Siapa idola kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. 1444 tahun yang lalu Rasulullah lahir di muka bumi ini. Hanya saja Nabi lahir tidak pernah melihat wajah bapaknya. Karena baru berumur 2 bulan dalam kandungan, itu meninggal bapaknya. Begitu Nabi dilahirkan, dirawat dan diasuh sama ibundanya selama 6 tahun. Lalu kemudian ibunda Rasulullah pun meninggal dunia. Jadi di usianya 6 tahun, itu Nabi sudah menjadi anak yatim piatu. Ya. Terus setelah ibunya meninggal, Rasulullah dirawat lagi sama kakeknya. Ya, siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Ya, dirawat, diasuh sama kakeknya selama 2 tahun lamanya. Tepat 8 tahun usianya Rasulullah, kakeknya meninggal dunia. Jadi baru usianya 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Coba, dari semua orang yang dicintai, orang yang disayangi Rasulullah, meninggal semuanya. Anak-anakku yang hadir, ibunda kita masih ada, ayahanda kita masih ada, nenek dan kakek masih sehat-sehat. Nah, ini kesempatan anak-anakku untuk membahagiakan, memuliakan, dan jangan durhaka sama mereka. Betul tidak? Ya. Tidak boleh berkata kasar di hadapan orang tua. Tidak boleh lebih besar suaranya seorang anak dibanding suaranya orang tua. Ya, tidak boleh mengabaikan panggilan orang tua. Ya. Karena Rasulullah masih usianya 6 tahun, masih butuh kasih sayang ibundanya dengan bapaknya. Nabi sudah meninggal orang tuanya. Coba anak-anakku nanti kalau ada kesempatan ajak bapak ibu jalan-jalan ke panti asuhan. Coba lihat di sana teman-teman kita, mereka hidup tanpa orang tua. Coba di hari raya mereka tidak punya baju baru. Kita masih hidup, orang tua masih bisa dibelikan baju baru. Tapi anak teman-teman kita di panti asuhan masih bisa ketawa, bahagia, walaupun mereka tanpa ada orang tua. Tapi satu yang membuat mereka sedih, tidak ada yang membelikan mereka baju baru di hari raya. Anak-anakku yang hadir masih hidup ayah bundanya, ini kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Karena jangan sampai kalau orang tua sudah tidak ada, kita juga bisa merasakan seperti dirasakan anak panti asuhan. Ya. Buat bangga orang tua kita. Caranya bagaimana? Menjadi anak yang rajin belajar, cerdas dalam ilmu agama, banyak menghafal Al-Quran, terutama surah-surah pendek. Nah, ini bisa membuat orang tua kita senang. Kalau orang tua kita senang, maka Allah juga akan ikut senang. Kalau orang tua kita marah, Allah juga yang akan kita buat marah. Oke, mengerti ya? Ya, jadi anakku yang hadir, kita tidak seperti Rasulullah. Ya, Rasulullah manusia hebat. Ya, anak yatim tapi hebat. Nah, kita minimal mengikuti bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sampai-sampai jangankan orang Islam, orang non-Islam saja, orang bukan Islam saja itu cinta kepada Nabi. Kira-kira apa akhlaknya Rasulullah sehingga dicintai oleh seluruh manusia? Siapapun yang pernah bertemu dengannya hanya 1 kali pasti
menaruh cinta dan rindu kepada Nabi. Salah satu akhlak Rasulullah yang paling disukai adalah Nabi orang yang ramah, Nabi orang yang suka membantu, Nabi adalah orang yang selalu peduli dan kasih sayang kepada sesama. Nabi ketika masa kecilnya, seperti kita semua ini, ketika masa kecilnya Rasulullah, itu Nabi suka membagi-bagikan makanan kepada teman-temannya yang sebaya, membagikan kurma. Ya. Kita bagaimana, nak? Ya. Suka jadi bagi-bagi kalau punya papata? Iya. Bilang Ustadz, masalahnya kalau aku kasih temanku apa saya makan? Tidak. Cara membagi itu tidak membagikan semuanya, cukup membagi dua, kamu sepotong, saya sepotong. Karena makanan kalau kita makan bersama-sama, nak, walaupun tidak cukup, itu bisa membuat kita puas, merasa senang dan bahagia. Kenapa? Karena kita menikmatinya bersama-sama. Ya. Yang kedua, akhlak Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang terpercaya, al-amin, dan selalu jujur. Nabi tidak pernah satu kali pun berbohong. Ya. Anak-anakku bagaimana? Ada yang pernah tidak di sini bohongi gurunya? Tidak pergi mengaji dengan alasan katanya orang tuanya sakit. Padahal ternyata ibunya tidak sakit, cuma memang dia yang malas datang mengaji. Ya. Pernah ada begitu, nak? Ada kisah nyata seperti itu. Ada seorang anak pergi ke sekolah karena dia bosan, dia sudah jenuh, dia malas ke sekolahnya, di sekolahnya, dan jadi dia minta izin pulang sama gurunya dengan alasan bapaknya meninggal. Minta izin dengan alasan bapaknya meninggal. Begitu tiba di rumah ketemu dengan bapaknya, dia bilang bapaknya, kenapa cepat sekali pulang, nak? Bilang, guruku semuanya rapat, jadi tidak ada belajar, jadi kami pulang. Nah, tidak lama setelah itu, ibu gurunya tadi lewat di depan rumahnya di anak. Bapaknya lihat bahwa gurunya baru-baru lewat. Nah, dia bilang, nak, ternyata kau bohong. Kau bilang tadi guru-gurumu sedang rapat. Tuh baru-baru guru kelasmu baru-baru pulang lewat depan rumah. Kenapa kau sembunyi? Bilang, jangan saya sembunyi, Pak. Kita yang harus sembunyi, Pak. Kenapa? Karena tadi waktu ku pulang minta izin karena bilang kita yang meninggal. Allah Akbar. Tidak boleh bohong seperti itu, nak, ya. Ya. Itu kalau suka bohong-bohong, tidak ada temannya. Tidak ada teman. Tidak ada yang mau temani dengan dia. Itu orang kalau selalu bohong, selalu main sendiri dan tidak ada temannya. Ya. Jadi selalu berbagi dan jangan pernah bohong. Yang ketiga, menjadi anak yang rajin. Rasulullah itu anak yang rajin. Itu Rasulullah paling rajin membantu pamannya. Kalau pamannya pulang dari berdagang, dilihat banyak barang-barangnya mau diturunkan dari unta, itu Nabi yang masih kecil langsung dia bantu pamannya, kemudian dia bantu angkat barangnya masuk ke dalam rumah. Dia tanpa disuruh langsung bergerak. Ini akhlaknya Rasulullah. Anak-anakku bagaimana? Kira-kira kalau ibu cuci piring di rumah, ini anak-anak yang perempuan datang tidak bantu ibu di dalam cuci piring, atau dibantu pecah piring? Hah? Iya, dibantu cuci piring. Nah, apalagi kalau ibu sedang sakit, menyapu-nyapu, tapi sudah batuk-batuk. Kita anak harus peka. Wih, sakit ibu, sakit bunda. Mak, saya yang gantikan ki. Bunda, saya gantikan ki menyapu. Itu anak yang rajin, anak yang hebat. Bangun dari tidur, bersihkan tempat tidur. Siapa di sini yang bangun dari tidur bersihkan sendiri tempat tidurnya? Betul, betul atau tidak? Betul. Ya, ya, oke, luar biasa. Yang belum siapa? Jangan. Anak yang rajin itu dilihat bagaimana cara dia membersihkan tempat tidurnya sendiri. Kalau ada seorang anak membersihkan tempat tidurnya sendiri setelah dia tidur, itu tanda anak yang rajin. Tapi kalau ada anak
Ya, langsung dibangun, tidak perhatikan tempat tidurnya. Anak yang malas, anak yang begini tidak disayang sama teman-temannya. Anak yang begini tidak bisa membaca, tidak bisa pintar baca Quran karena malas bersihkan tempat tidur, tentu juga akan malas belajar mengaji. Ya, mulai bersihkan tempat tidur, jadi anak yang rajin. Ya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, ya, seorang anak yang pandai dalam mengembala binatang. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi mengembala kambing? Ya, kenapa? Ada yang suka hewan di sini tidak? Suka ayam, suka kucing, ada tidak? Suka kucing? Oh, ya, oke. Begini nak, Rasulullah, ya sudah. Dengar. Ya, dengar dulu ceritanya Ustaz. Nah, Rasulullah itu diajari mengembala supaya Nabi melatih dirinya menjadi sebagai pemimpin dan belajar menjadi penyayang kepada seluruh makhluk. Karena selain ada manusia, ada juga binatang yang perlu kita sayangi. Tapi binatang yang bagaimana? Ya, binatang yang aman-aman saja. Jangan sampai buaya mau disayangi. Ya, tidak ya. Nah, Rasulullah itu punya banyak kambing. Pernah suatu hari, coba lihat nak, bagaimana itu Rasulullah sangat menyayangi kambingnya, menyayangi namanya binatang. Itu Nabi pernah mengembala kambingnya. Dia punya anak kambing itu, dia lari meninggalkan rombongan. Anda tahu apa yang menyebabkan anak kambing itu lari? Coba, Nabi terus mengejar anak kambing itu. Ya, Nabi tidak pernah ambil kayu dia pukul itu anak kambing. Hampir beberapa jam itu kambing itu dikejarnya. Begitu kambing itu sudah lelah berlari, sudah capek berlari, kambing itu langsung duduk. Kemudian Nabi mengatakan, aduh, kenapa kau lari teman? Kenapa kau lari? Capek Miki, saya juga capek. Coba, Nabi tidak ambil kayu, tidak ambil batu, dia sakiti itu kambingnya, tidak. Kalau kita bagaimana? Ada kucing di dekat-dekat kita, itu juga mau makan tulang ikan, ditendang itu kucing. Dipukul sendok, disiram air panas, tidak boleh. Ya, itu bukan kasih sayang. Ya, Nabi itu dia punya peliharaan kucing, namanya kucingnya itu Mauza. Ya, Mauza. Itu Nabi saking sayangnya itu kucingnya. Pernah suatu hari Nabi mau pergi sholat berjamaah. Baju yang dia mau pakai sholat itu ditiduri sama kucingnya. Dia itu pas di atas lengan bajunya sebelah kanan. Bagaimana Rasulullah membangunkan kucingnya? Siapa yang potong kucingnya? Enggak. Iya. Nabi tidak membangunkan kucingnya. Ya, bukan kucingnya dipotong, tapi Nabi memotong lengan bajunya, kemudian disambung kembali. Coba kalau kita baju mau dipakai pergi sekolah, sudah disetrika sama orang tua atau sudah disetrika, ada lagi kucingnya lagi di atas itu tidur. Saya rasa tidak dipotong bajunya, kucingnya pasti yang dipotong. Nah, jadi kita perlu berkasih sayang, ya, sayangi teman kita, cintai mereka, karena kita sama-sama ciptaan Allah dan kita sama-sama anak TPA Syuhada 45. Ya, jangan pilih-pilih teman, berkasih sayanglah kepada mereka, karena Rasulullah saja lebih begitu sayangnya kepada orang, jangankan kepada orang, binatang saja Nabi sayangi. Ya, itu ya. Nah, jadi mulai hari ini kita punya komitmen bahwa saya harus mencintai saudara saya, terutama kepada orang tua saya, dan berkasih sayang kepada adik kakak yang ada di rumah. Ya. Kemudian kita tambahkan sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang paling senang bergaul dengan orang-orang miskin. Ya, artinya apa? Nabi itu tidak pernah pilih-pilih teman sebenarnya dan banyak bergaul dengan orang-orang kaya. Karena Nabi begini, pernah berkata,
Unzuru man huwa asfala minkum. Banyak-banyaklah kalian melihat saudara-saudara kalian yang berada di bawah kehidupan kalian. Karena kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di bawah kita, itu mengajarkan kita bersyukur kepada Allah. Iya. Coba bergaul dengan anak yatim piatu di panti asuhan. Maka itu akan mengajarkan kita akan menghormati orang tua. Karena saya punya teman anak panti kasihan. Kalau mau minta uang tidak tahu kemana mau minta uang. Saya kalau mau minta uang, mau belanja, mau jajan, ada ibu saya. Tapi teman saya bagaimana? Nah, dengan memikirkan seperti itu, akhirnya kita tidak jadi minta uang sama orang tua. Karena kita punya teman dan kita tahu penderitaannya. Tapi kalau kita punya teman di atas level kita, yang lebih kaya daripada kita, ini biasa mengajarkan kita boros. Begitu lihat temannya pakai iPhone, langsung juga pulang di rumah mak dengi, merengek-rengek, mau nggak beli iPhone. Nah bapaknya tukang becak kasih. Ya. Jadi itu ketika kita bergaul dengan orang, ya banyak-banyaklah bergaul dengan teman-teman orang lain yang ada di bawah kita. Bukan untuk diremehkan, tapi kita bergaul untuk mempelajari bagaimana cara hidupnya supaya bisa kita jadikan bekal untuk diri kita. Ya. Inilah hebatnya Rasulullah. Semua kesempurnaan akhlak ada pada diri Nabi. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih itu wajah Rasulullah tidak punya foto, tidak punya gambar? Ya. Padahal kan kalau ada gambar bagus. Itu Nabi. Kenapa tidak punya foto? Karena dulu tidak ada kamera. Tapi Nabi bisa kita lihat wajahnya, itu bisa melalui mimpi. Karena Nabi katakan, siapa yang bertemu dengan saya dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah melihat saya. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai wajah saya ketika di dalam mimpi. Ya, jadi kenapa Nabi tidak punya foto? Itu karena dulu tidak ada kamera. Mengerti nak? Oke. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita banyak adab dan cara hidup yang baik. Seperti diantaranya, ketika kita mau tidur, Nabi mengajarkan kita beberapa adab. Pertama, membaca doa sebelum tidur. Iya. Apa doa sebelum tidur? Bismika. Iya. Setelah itu ada lagi beberapa adab yang harus kita lakukan sebelum tidur. Selain membaca doa sebelum tidur. Kedua, kita harus berwudu sebelum tidur. Supaya apa? Supaya syaitan itu tidak bermalam di lubang hidung. Iya. Kenapa banyak orang kesiangan bangun sholat subuh? Karena setan bermalam di lubang hidungnya. Kenapa setan bermalam di lubang hidung? Karena dia menunggu waktu subuh tiba. Karena ketika sudah waktu subuh tiba, itu setan duluan bangun. Terus dia kencingi mata kita. Ketika mata kita dikencingi, kita ketiduran. Jadi enaknya itu kencingnya itu setan. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz supaya setan tidak bermalam di hidung? Berwudu sebelum tidur. Itu adabnya. Ya. Kenapa kita baca Bismika Allahumma wa bismika wa amut sebelum tidur? Itu persiapan supaya jangan sampai kita tidur datang malaikat maut menjemput kita meninggal setelah menyebut nama Allah. Yang ketiga, kita tidur harus miring ke kanan atau kiri? Ke kanan. Kenapa? Ya, karena menurut kakak-kakak kita, ibu-ibu, om-om tante kita yang bekerja di kedokteran, orang kalau tidur balik kanan, miring kanan, itu posisi lambung bagus. Bagus posisi lambung, lebih mudah mencerna makanan. Beda kalau balik kiri. Masalahnya Ustaz, kalau biasa kenapa Pak? Kalau tidur tak miring sebelah kanan, kenapa begitu bangun kakiku ada di bantal, kepalaku di bawah? Kenapa kira-kira begitu? Karena kalau kita sudah tidur, sudah hilang ingatan kita, itu Allah yang mengatur jasad, mengatur anggota tubuh kita. Coba bayangkan, kalau tidur kita begitu terus modelnya.
Bukan saja mati, akan dikerumuni semut dengan ulat. Pasti tersumbat pembuluh darah kita. Tersumbat. Tapi itulah luar biasanya Allah, Dia mengatur gaya tidur kita. Iya, tidur sama mamanya, kakinya ada di wajahnya mamanya. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Allah yang mengatur supaya darah kita lancar. Coba, luar biasanya. Jadi kalau sudah tidur, awal tidur miring ke kanan, tapi kalau sudah tidur meki, itu urusan Allah yang atur bagaimana posisi badan kita. Iya, toh? Oke. Kemudian di saat kita mau tidur, kita banyak berzikir atau main HP? Hah? Banyak berzikir atau main HP? Iya. Berzikir. Iya. Selain zikir apa yang kita baca? Ayat kursi. Hafal ayat kursi? Hafal. Al-Ikhlas, hafal. Al-Falaq, hafal. An-Nas, hafal. Ya. Baca juga pada saat kita mau tidur. Setelah kita baca, kita tiup. Kemudian basuh ke seluruh anggota tubuh yang bisa kita jangkau. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya tidak ada pesulap merah. Supaya tidak ada yang mau merusak kita. Sebagai penjagaan supaya Allah menjaga kita. Coba ada penjajarkan Rasulullah. Bangun tidur, begitu juga membaca doa bangun tidur. Apa doanya? Bismika. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi. Setelah itu bangkit dari tidur, bangkit dari tempat tidur, bersihkan tempat tidur, lalu kemudian berangkat ambil air wudhu untuk sholat subuh. Coba, luar biasanya ini Islam sampai diajarkan adat-adat seperti ini. Ya, saya pernah punya teman orang Kristen non Muslim. Dia bilang begini, itu Islam hebat sekali ya. Bilang kenapa? Jangankan persoalan yang besar, persoalan kecil saja Islam mengatur kita, mengajarkan kita caranya. Sampai persoalan cebok juga Islam mengajar kita. Coba Pak, betul. Iya, persoalan cebok saja Islam mengajar kita. Begitu sempurnanya ini agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, jadi anak-anakku sekarang sudah beragama Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Karena betapa banyak saudara-saudara kita di sana, saudara kita yang seumur dengan kita, beda agama, mau ikut bergabung dengan kita mengaji, tapi mereka bukan Islam. Bahkan ada anak-anak teman-teman kita di sana non Muslim itu bahkan suka belajar mengaji. Iya, itulah indahnya agama kita yang dibawa oleh Rasulullah. Untuk adab dan adab tidur dan adab yang lain, tentu di TPA kita ini belajar. Ya. Kemudian yang terakhir Ustadz sampaikan, Rasulullah itu adalah orang yang paling pandai menghargai. Bukan saja menghargai orang lain atau orang tua, Rasulullah paling pandai menghargai yang namanya guru. Ya, siapa gurunya Rasulullah? Banyak. Tapi guru utamanya siapa? Malaikat? Bukan malaikat maut. Malaikat Jibril. Ya. Yang mengajari Nabi baca Quran, malaikat Jibril. Yang mengajari Nabi tentang hukum Islam, hukum iman, semuanya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Jadi anak-anakku, jangan pernah durhaka sama guru. Karena guru kita itu adalah wali-walinya Allah yang diutus kepada kita untuk mengajarkan kita agama. Kalau kita membentak kita punya guru, kita marah kepada guru, kita membesarkan suara di depan guru, maka Allah akan marah kepada kita karena yang kita bentak, yang kita marahi adalah walinya.
utusannya. Ya. Di luar sana nak banyak saudara kita yang biasa di pinggir jalan itu minta-minta uang parkir. Pernah lihat? Ya, coba. Mereka itu mau mengaji seperti kita. Tapi sayang, orang tuanya berbeda dengan orang tua kita. Orang tua mereka nak tidak mengerti agama, sehingga anaknya tidak diajari belajar ke TPA, belajar agama seperti kita. Mereka diajari pergi minta-minta uang. Coba. Kita ini bersyukur, perlu dihargai seperti itu. Mereka mau dibimbing, hanya saja tidak ada guru datang ke sana membimbingnya. Kita di sini lengkap. Ada Ibu Nirwana yang membina kita, ada beberapa asatidz atau guru, ustaz kita membina kita. Ini suatu kesyukuran. Iya. Jadi sayangi guru kita, nak. Sayangi guru kita. Iya. Kenapa biasa banyak orang kita lihat dia tinggi sekolahnya tetapi akhlaknya jelek? Karena salah satu sebabnya durhaka sama gurunya. Saya waktu masih di pondok pesantren Asadia Sengkana, kami di sana diajarkan itu bagaimana menghargai guru. Coba, sandalnya saja guru, kalau sudah kita lihat di situ disimpan, tidak ada yang berani kena kaki, tidak ada yang berani injak, tidak ada yang berani langkahi. Karena kami tidak mau ilmu yang kita pelajari di sana selama 3 tahun itu hilang sia-sia. Ini sekarang bagaimana nih anak-anak kalau lihat sendalnya gurunya, bukan lagi napake main bola sendalnya gurunya. Begitu cepi, putus sendalnya gurunya, nah buang di atas seng, tidak mau bertanggung jawab. Coba. Kita dulu waktu di pondok, kita paling takut menyentuh barang-barangnya kita punya guru. Motornya saja ketika diparkir tidak berani kami sentuh. Lah sekarang anak-anak nah naiki motornya gurunya, nah putar-putar gasnya seolah-olah naik motor ambil gaya seperti Valentino Rossi. Dia putar-putar gasnya, nah kasih masuk gigi 1. Ya. Begitu gurunya mau pakai itu motor, begitu langsung di starter langsung masuk giginya, tak lempar itu motor tersangkut gurunya di atas pohon. Siapa punya kelakuan? Karena itu tadi, ya anak-anaknya siswanya yang nakal sekali. Ya, jangan nak ya, jangan menyentuh barang-barang guru kita tanpa sebelum kita minta izin kepadanya. Jangan sampai kita di sini sudah bertahun-tahun belajar mengaji, setelah selesai di sini baca Qur'annya hilang. Kenapa? Keberkahannya dicabut oleh Allah. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang menjadi santri-santriwati TPA Syuhada 45 tekun belajar, meneladani Rasulullah, menghargai guru, menghormati orang tua, patuh dan berbakti kepada orang tua dan guru, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, jadi demikian yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmat maulid yang disampaikan oleh Kiai Muda Maulana Kadapi SPDI. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Liana Zahira Waris. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur kehadiratmu atas segala rahmatmu, karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mau salawat ini badar, mau sebagai salawat. majelis Sebentar kalau sudah ilmu doa, yang salawat Jibril bermanfaat, anak biar nih sambil dibagikan yang kuenya. meningkatkan pengetahuan Sambil kami, selesai diperbanyak, meningkatkan sambil keimanan dibagi, kami, supaya dan tenangi dulu. meningkatkan amalan kami. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah dan yang jujur dalam menjalani kehidupan. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Akhirul kata wal akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main ya, film mana? Film salam.